Bayangkan ini, Indonesia menggelontorkan lebih dari 70 triliun rupiah hanya untuk membeli 36 unit jet tempur Rafale buatan Prancis. Harga per unit Rafale 120 juta dolar ini sangat mahal. Bahkan jet tempur siluman terbaru Cina, yaitu Chengdu J-35, dibanderol harga 70 juta dolar. Dan J-10C dibanderol 30 juta dolar. Lalu kenapa Indonesia membeli jet tempur Rafale yang harganya tidak ngotak? Sangat mahal sekali. Mending buat beli J-35. Jet tempur J-35 buatan China ini dikhususkan untuk melawan F-35 buatan Amerika. Sudah jelas, Rafale bukan tandingan J-35 Cina. Sama J-10C saja kalah, apalagi melawan J-35 siluman. Jet ini digembar-gemborkan sebagai jet tempur generasi 4,5 dengan kemampuan siluman, rudal canggih, dan avionik modern. Tapi kenyataannya, jet ini sudah kalah. J-10C buatan China telah menang melawan Rafale India. Harusnya Indonesia membeli senjata sesuai dengan ancaman. Ancaman Indonesia besar dari Australia dan Singapura. Dan jet tempur Cina bebas dipakai melawan Australia dan Singapura. Sedangkan buatan Amerika tidak boleh digunakan melawan Australia dan Singapura. Ini jelas sangat bahaya bagi kedaulatan Indonesia. Tapi kenapa Indonesia masih saja membeli senjata buatan Barat? Sedangkan ancaman Indonesia terlihat muncul dari Australia. Apakah Indonesia menganggap Australia bukan ancaman, sehingga Indonesia selalu membeli senjata dari Barat? Harusnya subgayan senjata 70% itu dari Rusia atau China. Lah ini malah full buatan Barat. Sedangkan ancaman nyata terlihat dari negara Barat. Kenapa masih ragu membeli senjata buatan Cina? Negara Amerika saja mengakui kemajuan militer China. Bahkan negara Barat mengakui kalah dalam kemajuan rudal hipersonik oleh Cina. Lalu kenapa masih ragu dengan buatan Cina? Saya tekankan, saya bukan sales China, tapi saya akui kemajuan China sangat luar biasa. Jet tempur J-10C kini menjadi simbol bangkitnya kekuatan udara Cina. Dan bukan hanya China, Pakistan pun telah membuktikan keunggulan jet ini di medan sebenarnya. Dalam konflik udara yang panas dan nyata antara India dan Pakistan, saat jet-jet tempur Rafale milik India dikerahkan, J-10C tampil sebagai lawan yang lebih unggul. Radar AESA, manuver tinggi, dan yang paling penting, rudal. Udara ke udara. PL-15 yang menjangkau hingga 300 km jauh melampaui rudal. Meteor yang dipasang di ket tempur Rafale Indonesia nanti. Rafale tidak berkutik. Rafale mungkin tampil canggih di parade militer atau pameran teknologi. Tapi di langit konflik Kashmir dan wilayah sensitif perbatasan, jet ini justru ditekan mundur. J-10C membuktikan bahwa harga bukan segalanya. Dalam perang udara, siapa yang lebih cepat mengunci target dan siapa yang lebih dulu menembak, dialah pemenangnya. Dan pemenangnya adalah J-10C. Ironisnya, Indonesia, negara dengan luas wilayah dan tantangan geostrategis yang besar, justru memilih jet tempur yang sudah terbukti kalah. Dengan harga satu Rafale mencapai lebih dari 120 juta dolar Amerika Serikat, kita hanya dapat 36 unit. Bandingkan dengan J-10C. Dengan jumlah uang yang sama, Indonesia bisa membeli lebih dari 100 unit J-10C, lengkap dengan rudal PL-15, radar canggih, dan sistem perang elektronik. Bayangkan, dari hanya 36 jet Rafale, menjadi 103 jet tempur J-10C siap tempur. Bayangkan kekuatan udara Indonesia jika setiap skuadron kita dipenuhi jet yang sudah menang perang. Lebih tragis lagi, hingga hari ini Indonesia belum memiliki pesawat peringatan dini yang memadai. Tanpa IWACS, jet tempur kita buta di udara. Kita tidak bisa mendeteksi serangan jarak jauh. Tidak bisa mengordinasikan tembakan. Dan disinilah lagi-lagi Cina menawarkan solusi nyata. KJ-2000 dan KJ-500 adalah sistem AWACS buatan China yang sudah digunakan Pakistan dan terbukti memperkuat dominasi udara mereka terhadap India. Lalu kenapa Indonesia masih ragu? Atau karena masih terikat mental kolonial bahwa senjata Barat pasti lebih hebat? Fakta hari ini berkata lain.
jet tempur barat kalah, rudal barat tertinggal. Harga senjata barat terlalu mahal. Sementara itu, Indonesia berada dalam posisi sangat berbahaya. Di selatan, Australia sudah siap berperang. Mereka punya F-35, radar mutakhir, rudal jarak jauh, kapal selam bertenaga nuklir, dan pangkalan militer Amerika di Darwin. Semua senjata mereka sudah mengarah ke utara ke Indonesia. Di utara, Singapura memiliki lebih dari 100 jet tempur aktif, termasuk F-15SK dan sebentar lagi F-35B. Mereka juga punya AWACS, pesawat tanker, dan armada pertahanan udara modern yang terintegrasi dengan Amerika dan Israel. Dan kita masih memakai F-16 tua. Banyak di antaranya tidak siap terbang. Banyak yang masih dalam perbaikan. Dan yang baru kita beli, Rafale adalah jet tempur mahal yang sudah dikalahkan J-10C. Jadi, mari kita bicara jujur. Jika perang terjadi besok pagi, apakah Indonesia bisa menang di udara? Dengan 36 Rafale yang bahkan belum dikirim semua, dengan F-16 lawas yang jumlahnya menyusut karena usia dan kelelahan mesin, tanpa AWACS, tanpa rudal P-15. Jawabannya jelas, tidak. Kita akan kalah. Bahkan sebelum bisa bertarung. Padahal ada opsi nyata dan masuk akal. Beli J-10C, beli PL-15, beli KJ-500. Bangun kekuatan udara yang berbasis teknologi modern dari timur bukan untuk ikut-ikutan blok politik, tapi untuk satu hal, kedaulatan. Pakistan berani. Mereka tidak sekaya Indonesia, tapi mereka membeli J-10C karena mereka tahu jet itu menang perang. Mereka tidak peduli soal opini barat. Yang mereka pedulikan adalah menang di udara. Dan hasilnya, India mundur. Rafale gagal menunjukkan dominasi. Indonesia harus belajar dari itu. Ini bukan soal teori. Ini soal fakta di lapangan. Jangan sampai uang rakyat kita dibuang hanya untuk membeli jet tempur yang tidak memberi efek gentar, yang sudah terbukti kalah, dan yang jumlahnya sangat sedikit. Sudah saatnya Indonesia berpikir strategis, berhenti membeli karena gengsi, mulai membeli karena bukti, karena perang bisa datang kapan saja, dan kita harus siap atau habis.